bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki karakteristik menonjol, yaitu terletak pada kemajemukan masyarakatnya. Karakteristik tersebut menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang istimewa, bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya di dunia. Pengertian masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan, baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok suku, agama, daerah, ras yang beraneka ragam, merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Masyarakat yang memiliki ciri-ciri seperti itulah yang disebut masyarakat majemuk. Konsep masyarakat majemuk ini sangatlah penting untuk memahami karakter dan dinamika masyarakat Indonesia. Kemajemukan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat secara horizontal atau melalui suku, ras, dan agama, maupun secara vertikal, yaitu tingkat ekonomi, pendidikan, kepentingan, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan di semua aspek kehidupan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kemajemukan masyarakat Indonesia adalah yang pertama, keadaan geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Ini merupakan kondisi lingkungan geografis Indonesia. Lingkungan geografis semacam itu menjadi sumber adanya keanekaragaman suku, budaya, ras, dan golongan Indonesia. Kondisi geografis yang demikian menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah mata pencaharian penduduk. Jenis-jenis pekerjaan yang ada juga menyebabkan beraneka ragamnya peralatan yang diciptakannya, misalnya bentuk rumah dan bentuk pakaian. Akhirnya sampai pada bentuk kesenian yang ada di masing-masing daerah berbeda. Keadaan geografis juga menyebabkan tiap-tiap pulau memiliki agama dan budaya yang berkembang sendiri-sendiri. Faktor yang kedua adalah pengaruh kebudayaan asing. Adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang memiliki corak budaya dan agama yang berbeda menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan dan agama. Sedangkan faktor yang ketiga yang mempengaruhi kemajemukan masyarakat Indonesia adalah kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Ada komunitas masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ada pula yang mengandalkan pertanian dan perkebunan, dan lain-lainnya. Beberapa keragaman yang ada di Indonesia, yaitu keragaman agama. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi hanya mengakui 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikutnya adalah keragaman suku bangsa. Merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Terdapat sekitar 300 kelompok etnik di Indonesia. Dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, dari jumlah suku yang terdata itu, suku Jawa merupakan kelompok yang terbesar di Indonesia. Jumlahnya itu mencapai 41% dari total populasi di Indonesia.
Sedangkan provinsi dengan populasi paling sedikit adalah Kalimantan dan Papua. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Ini diakibatkan karena perpindahan penduduk, pencampuran budaya, dan pengaruh dari luar. Ratusan suku tersebar di wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, suku bangsa atau etnik adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Kesamaan suku didasarkan pada garis keturunan. Kesukuan ditentukan dari tradisi keturunan, bahasa, budaya, dan ideologi yang sama. Berikut ini beberapa contoh keragaman suku bangsa di Indonesia. Di sebelah kiri ada suku Jawa. Suku Jawa adalah suku bangsa terbesar di Indonesia. Sebenarnya suku Jawa itu selain Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta termasuk juga Jakarta dan Jawa Barat. Suku Jawa terkenal dengan kelembutannya dan kesopanan dalam melakukan segala hal. Etika menjadi hal yang paling dipegang teguh oleh suku Jawa. Suku Sunda merupakan suku bangsa terbesar kedua di Indonesia. Suku Sunda berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Wilayah yang dikenal dengan sebutan Tanah Pasundan atau Tatar Sunda ini merupakan rumah tinggal bagi sebagian besar suku Sunda. Berbeda dengan suku Jawa, walaupun sama-sama terletak di Pulau Jawa, orang Sunda memiliki sifat yang ceplas-ceplos apa adanya. Berikutnya ada suku Batak. Berdasarkan data hasil sensus penduduk 2010, suku Batak merupakan suku terbesar ketiga di Indonesia. Suku ini terletak di pantai barat dan timur Sumatera Utara. Suku ini dikenal dengan karakter yang pemberani, jago berdebat, dan keras. Kemudian ada suku Minangkabau, terletak di Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara, dan Aceh. Mereka menyebut diri mereka sendiri dengan sebutan Urang Awak. Kemudian ada suku Madura, yang merupakan salah satu suku yang ada di Pulau Jawa, dengan sifat yang keras dan suara yang keras juga. Suku ini terkenal dengan satenya yang melanglang buana dari Sabang sampai Merauke. Ada juga suku Betawi yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta. Suku Betawi merupakan campuran dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Budayanya yang terkenal adalah ondel-ondel. Kemudian suku Bali. Orang Bali yang berasal dari suku Bali Aga memiliki tempat hidupnya tersendiri. Mereka biasa membangun komunitas di kawasan pegunungan. Dalam kesehariannya, orang Bali Aga terbiasa dengan aturan adat yang begitu ketat. Oleh karena itu, tidak heran kalau banyak wisatawan yang menyebut Bali Aga layaknya sebagai suku Baduy yang ada di Banten. Suku Asmat di Papua. Salah satu yang menjadikan suku ini begitu terkenal di dunia adalah karena hasil-hasil seni yang mereka ciptakan dari kayu. Istilah ukiran kayu yang sempurna pun tersemat pada suku Asmat. Kemudian ada suku Banjar yang menempati wilayah Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, dan sebagian Kalimantan Tengah. Selain itu, suku Banjar juga kerap ditemui di beberapa wilayah lainnya seperti Riau, Sumatera Utara, Jambi, dan Semenanjung Malaysia. Menyebarnya suku Banjar ke wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh adanya migrasi orang-orang Banjar pada abad ke-19. Kemudian ada suku Bugis. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis terkenal sebagai orang perantau, karena orang Bugis banyak yang pergi merantau ke daerah lain, termasuk mancanegara. Maka dari itu tak mengherankan jika di berbagai wilayah di Indonesia juga akan ditemui orang-orang Bugis seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jakarta, dan Jawa Barat. Ada juga suku Mentawai.
Suku Mentawai ditemukan di tahun 1621 oleh warga Belanda yang datang ke Indonesia. Awalnya masyarakat ini adalah penduduk Nias. Mereka bermigrasi menuju pulau ini dan akhirnya tinggal di sana. Dari waktu ke waktu, kehidupan mereka terisolasi dari peradaban luar hingga berabad-abad lamanya. Ada juga suku Dayak. Suku Dayak merupakan suku terbesar di Pulau Borneo termasuk Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei. Selain suku Dayak, terkenal dengan mistisnya, kebudayaan Dayak yang terkenal lainnya adalah budaya tato. Tidak jarang banyak turis datang ke Kalimantan hanya untuk melihat budaya tato yang bisa dikatakan sebagai salah satu kebudayaan tato tertua yang ada di dunia saat ini. Selain itu juga ada budaya telinga panjang dan lain-lain. Kemudian ada keragaman budaya bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Tiap daerah atau masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari. Misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi lainnya. Contohnya adalah pemakaman daerah Toraja, di mana mayat tidak dikubur dalam tanah, tetapi diletakkan dalam goa. Sedangkan di daerah Bali, mayat dibakar atau disebut dengan ngaben. Untuk mengetahui kebudayaan daerah Indonesia dapat dilihat dari ciri-ciri tiap budaya daerah. Ciri khas kebudayaan daerah terdiri atas bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan ciri badania atau fisik. Lingkungan tempat tinggal mempengaruhi bentuk rumah tiap suku bangsa. Rumah adat di Jawa dan di Bali biasanya dibangun langsung di atas tanah, sementara rumah-rumah adat di luar Jawa dan Bali dibangun di atas tiang atau disebut rumah panggung. Alasan orang membuat rumah panggung antara lain untuk menghindari banjir dan menghindari binatang buas. Kolong rumah biasanya dimanfaatkan untuk memelihara ternak dan menyimpan barang. Keanekaragaman budaya dapat dilihat dari bermacam-macam bentuk rumah adat. Berikut ini beberapa contoh rumah adat, yaitu rumah bolon di Sumatera Utara, rumah gadang di Minangkabau, Sumatera Barat, kemudian rumah joglo di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, rumah lamin di Kalimantan Timur, rumah bentang di Kalimantan Tengah, rumah tongkonan di Sulawesi Selatan, rumah honai atau rumah suku Dani di Papua. Berikutnya, Indonesia juga memiliki keragaman upacara adat. Setiap suku bangsa mempunyai upacara adat dalam peristiwa-peristiwa penting di kehidupan mereka. Misalnya upacara-upacara kelahiran, penerimaan menjadi anggota suku, perkawinan, kematian, dan lain-lain. Nama dan bentuk upacara menandai peristiwa kehidupan itu berbeda-beda dalam masing-masing suku. Beberapa contoh upacara adat yang dilakukan suku-suku di Indonesia antara lain sebagai berikut, yaitu mitoni, tedak sinti, ruwatan, kenduri, gerebekan. Ini biasanya dilakukan oleh suku Jawa. Ada serentahun dilakukan oleh suku Sunda, kasodo oleh suku Tengger, nelubulanin ngaben di Bali. Kemudian ada rambu solok di Toraja, dan masih banyak lagi upacara adat yang ada di Indonesia. Kemudian keragaman kesenian di Indonesia. Keberagaman kebudayaan di Indonesia juga tampak dalam kesenian daerah. Ada bermacam-macam bentuk kesenian daerah. Ada lagu-lagu daerah. Contohnya Piso Surit dari Nangro Aceh Darussalam. Kemudian ada lagu Lisoi, Sinanggar Tulo, Sing Singso Butet dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Barat ada lagu Kambang Labungu, Ayam Den Lapeh, Mainang, Kampuang nan Jauh di Matu, dan masih banyak lagi lagu-lagu daerah di Indonesia. Kemudian ada contoh tari-tarian tradisional Indonesia. Di Nangro Aceh Darussalam ada tarian tari sedati, saman, dan bukat.
Kemudian di Sumatera Utara ada tari serampang, baluse, dan manduda. Di daerah Sumatera Barat ada tari piring, payung, dan tabui. Di daerah Riau ada tari joget, lambak, dan tanda. Di Sumatera Selatan ada tari kipas, tanggai, dan tajak. Dan masih banyak lagi tari-tarian lainnya di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga contoh seni pertunjukan yang ada di Indonesia, yaitu di Banten terkenal dengan seni pertunjukan debus, di DKI Jakarta ondel-ondel dan lenong. Di Jawa Barat ada wayang golek, rudat, banjet, tarling, degung. Di Jawa Tengah ada wayang kulit, kuda lumping, wayang orang, ketoprak, serandul, opak alang, sintren. Di Jawa Timur terkenal dengan ludruk, reok, dan wayang kulit. Kemudian di Bali ada pertunjukan wayang kulit, janger. Di Riau ada pertunjukan yaitu makyong. Sedangkan di Kalimantan ada pertunjukan yang disebut dengan mamanda. Keragaman karya seni di Indonesia. Selain hasil kesenian yang beraneka ragam, suku-suku bangsa di Indonesia juga mempunyai hasil karya seni dalam bentuk benda. Karya seni yang dihasilkan oleh seniman-seniman dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia antara lain seni lukis, seni pahat, seni ukir, seni patung, batik, anyaman, dan lain-lain. Benda-benda karya seni yang terkenal antara lain ukiran Bali dan Jepara, patung Asmat dan patung-patung Bali, anyaman dari suku-suku Dayak di Kalimantan, dan lain-lain. Hasil kerajinan seni ini menjadi barang-barang cindramata yang sangat digemari oleh turis mancanegara. Berikut ini ada contoh keragaman pakaian adat di Indonesia. Bangsa Indonesia juga memiliki beraneka ragam pakaian adat sesuai dengan daerah masing-masing. Di sini ada beberapa contoh, yaitu yang paling kiri, gambar paling kiri adalah pakaian adat Sumatera Utara. Kemudian ada pakaian adat DKI Jakarta, pakaian adat Jawa Tengah, ada juga pakaian adat Jawa Timur, dan masih banyak lagi contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Kemajemukan yang ada dari Sabang sampai Merauke terdiri atas ragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa, adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda. Namun selain perbedaan, suku-suku itu juga memiliki persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan. Dalam rangka memperkuat keragaman suku bangsa yang ada, maka bangsa Indonesia memiliki slogan atau semboyan persatuan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Slogan ini terpampang pada pita yang digenggam Garuda Pancasila atau burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Keberadaan semboyan ini diharapkan dapat mempersatukan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Semangat persatuan bangsa Indonesia juga dituangkan dalam dasar negara yaitu Pancasila, dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang terdapat dalam kitab karangan Empu Tantular yang hidup pada zaman Kerajaan Majapahit. Nama kitabnya adalah Kitab Sutasoma. Patih Majapahit pada waktu itu yang bernama Gajah Mada menyebutkan istilah Bhinneka Tunggal Ika untuk menjadikan satu atau mempersatukan wilayah Nusantara melalui sumpahnya yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki latar belakang budaya, agama, adat istiadat, dan bahasa yang berbeda-beda. Di Indonesia, perbedaan bahasa dapat disatukan dengan adanya bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan adanya alat pemersatu bangsa, diharapkan penduduk Indonesia tetap dapat hidup rukun.
Perbedaan bukan merupakan hambatan untuk hidup rukun dan menjalin persatuan dan kesatuan. Hidup rukun di tengah-tengah perbedaan atau keberagaman menjadi unggulan atau menjadi keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman yang ada di negara Indonesia menjadi keuntungan besar bagi Indonesia jika dikelola dan dimanfaatkan secara benar untuk pembangunan. Namun, jika perbedaan atau keragaman di Indonesia tidak dikelola dengan benar, justru dapat menjadi sumber perpecahan. Untuk itu, penting adanya kesadaran bersama seluruh anggota masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan kesatuan ini menjadi hal mutlak yang harus diwujudkan dan senantiasa dijaga oleh bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan telah membawa bangsa Indonesia pada kemerdekaannya. Persatuan dan kesatuan menjadi faktor utama bagi perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan bangsa Indonesia, sekaligus menjadi awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Makna persatuan dan kesatuan. Ada beberapa makna penting yang harus dipahami tentang persatuan dan kesatuan ini. Pemahaman ini akan menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita hidup di tengah-tengah keberagaman. Berikut ini makna penting persatuan dan kesatuan tersebut, yaitu yang pertama, maknanya adalah menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama, dan bersikap nasionalisme. Makna persatuan dan kesatuan yang kedua adalah menjalin rasa kemanusiaan dengan mengembangkan sikap saling toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Makna yang ketiga adalah rasa persatuan dan kesatuan menjadi modal untuk menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Hidup rukun dalam perbedaan. Hidup rukun harus dijaga dan dilaksanakan dimanapun kita berada. Hidup rukun menggambarkan hidup saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sesama manusia. Hidup rukun dalam perbedaan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Sejarah membuktikan bahwa semangat persatuan menjadi salah satu kekuatan moral bagi para pahlawan pejuang bangsa melawan penjajah dalam rangka meraih dan mempertahankan atau mengisi kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan telah membawa bangsa Indonesia pada kemerdekaannya. Persatuan dan kesatuan menjadi faktor utama bagi perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan bangsa Indonesia, yang sekaligus menjadi awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam meraih kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi bangsa Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangatlah menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha meraih kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Berikutnya adalah bagaimana kita mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Keragaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang sudah seharusnya dijaga. Keberagaman tersebut tidak boleh dijadikan sebagai sumber perpecahan, tetapi justru faktor yang digunakan untuk senantiasa mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Kita harus bersatu dalam perbedaan dan menjaga kesatuan dalam keragaman. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia untuk senantiasa menjaga persatuan. Kita harus menjaga persatuan dimanapun kita berada, seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan menjaga persatuan, kita telah turut menjaga amanah para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.
ada beberapa sikap yang harus dikembangkan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut beberapa sikap tersebut. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Sikap kita jangan sampai menyinggung perasaan umat agama lain. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi, terutama saat berkomunikasi dengan orang yang berbeda suku bangsa. Yang ketiga, memilih teman yang baik tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, dan golongan. Yang keempat, sikap kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah selalu menjalin silaturahmi dengan keluarga, kerabat, tetangga, dan orang-orang terdekat. Yang kelima, mempelajari adat istiadat dan kebudayaan suku bangsa lain. Dengan demikian, kita bersikap arif dan bijaksana. Yang keenam, bangga terhadap suku bangsa sendiri tanpa merendahkan suku bangsa lain. Tidak membeda-bedakan suku, sehingga perbedaan tersebut dijadikan sebagai alasan untuk tidak bersatu. Yang ketujuh, menjunjung tinggi adat istiadat sendiri tanpa memandang rendah adat istiadat orang lain. Kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, dan kita harus menghindari perilaku-perilaku yang dapat merusak dan memecah belah persatuan dan kesatuan. Adapun sikap-sikap yang dapat merusak dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghina orang lain. Yang kedua, berbuat curang, memusuhi orang lain, mendorong orang lain berlaku tidak adil, mendorong orang lain untuk saling memusuhi, mengutamakan kepentingan kelompok, berlaku diskriminatif terhadap kelompok tertentu, menonjolkan perbedaan suku, tidak menghormati adat daerah lain, menghasut kelompok tertentu, menyebarkan berita bohong, memfitnah orang lain, tidak menghargai keberagaman, berlaku tidak adil dalam membuat keputusan, melakukan tindakan makar, menyinggung perasaan orang lain, berbuat kerusuhan, melecehkan simbol-simbol agama, memaksakan kehendak kepada orang lain, mengadu domba antar kelompok, tidak mentaati hukum adat, melanggar hak-hak orang lain, tidak mau bekerja sama dalam membuat keputusan, bersikap rasial, melanggar kesepakatan yang dibuat bersama, memaksa orang lain dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu, menggunakan cara kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan, mengintimidasi orang lain, menghina kelompok lain. Nah, sifat-sifat ini atau sikap-sikap ini harus kita hindari supaya kita tetap dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalau kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maka negara kita akan menjadi kokoh dan tidak akan pernah lagi Indonesia dijajah oleh negara asing. Jadi kalau sebagai pelajar ya kita harus rukun dengan teman kita, tidak bertengkar, tidak memancing kemarahan teman, selalu menjaga perasaan teman. Itu adalah contoh sikap yang perlu dikembangkan oleh para pelajar. Nah, demikian yang bisa Bu Guru sampaikan untuk materi kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga kita menjadi bangsa yang selalu menjaga sikap kita untuk mempertahankan bangsa dan negara Indonesia agar menjadi bangsa yang maju dengan cara selalu menjaga persatuan dan kesatuan serta menghindari hal-hal yang dapat merusak atau memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Wow.